Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Aang Munawar, yang akan memberikan pencerahan dan kebaikan dari suatu produk-produk yang memang real. Nah, di belakang saya ini adalah tanaman kelapa kopior. Kelapa kopior hasil dari bibit kultur jaringan yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini sempat heboh investasi yang ternyata banyak mengalami kerugian-kerugian. Karena itu maka saya akan memberikan informasi investasi yang benar-benar berpotensi yang tinggi. Di samping itu juga bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan di saudara-saudara kita maupun teman-teman yang lain. Nah, kalau kita lihat ini bukti investasi di kelapa kopior ini adalah 99,9% hasilnya kopior. Ya. Nah, kebetulan hari ini dipanen. Ya, ternyata hasil panen ini menunjukkan ada 18. Ya, jadi ada 18 butir. Ya, dimana kalau kita lihat setiap bulannya ini akan dipanen. Ya, artinya investasi dalam kelapa kopior ini sangat menjanjikan. Nah, kalau kita lihat di Wikipedia, nama kelapa kopior ini adalah diantaranya adalah Makapuno, ya, dan kopior. Nah, jadi bibit kelapa kopior ini dihasilkan oleh Riset Perkebunan Nusantara, yang diantaranya ada PPBBI ini, ada PPKS, dan pusat-pusat penelitian lainnya. Dan saat ini yang dihasilkan hanya bibit kelapa kopior Kenja. Kenapa? Karena kelapa kopior Kenja ini dia dalam satu rumah, yaitu yang betina dan jantan, sehingga tidak perlu ada perkawinan dari luar. Sehingga kalau kita nanam bibit kelapa kopior, jangan takut kena bibit dari kelapa biasa. Jadi dia tidak akan terkontaminasi. Nah, kalau kita lihat ya, budidaya kelapa kopior ini sama dengan budidaya kelompok palma, artinya diantaranya ada kelapa sawit. Nah, di Indonesia ini adalah kelapa sawit menempati investasi sebanyak 16 juta hektar lebih. Ya, artinya investasi dalam kegiatan kelompok palma ini resikonya dapat dikendalikan. Kalau tidak dapat dikendalikan berarti tidak akan mungkin pengembangan dari kelapa sawit ini menjadi besar. Nah, oleh karena itu maka ini akan menjadi potensi yang sangat besar buat investasi. Nah, kalau kita lihat ya, tadi saya sampaikan hasil dari satu janjang ini ada 18 butir. Ya. Nah, kalau budidaya di dalam kelapa kopior ini 1 hektar 238 pohon. Ya. Jadi berarti dia 6 kali 7 meter ya jarak dari satu pohon dengan pohon yang lain. Nah, dengan dihitung ya, dengan asumsi jumlah yang dipanen itu hanya 10 saja. Ini akan setiap bulan dia panen, karena siklus dari kelapa kopior ini adalah 11 bulan. Mulai dari timbul kembangnya sampai dia dipanen 11 bulan. Nah, artinya dalam 1 tahun bisa menghasilkan minimal 12
atau 13. Artinya apa? Di dalam investasi Kopior ini ternyata sudah memikirkan bahwa dalam 12 bulan ditambah 1 bulan untuk THR-nya. Nah, selanjutnya adalah bahwa kalau kita hitung tadi 10 ya, dengan harga, ternyata harga setiap butir ini adalah antara 30 sampai 50 ribu. Katakanlah 30 ribu saja. Ya. Maka dia ternyata dengan 238 pohon ini akan menghasilkan sampai dengan 928 juta per tahun per hektar. Nah, ini kalau dijual dalam bentuk daging kopiornya saja. Karena ternyata bisnis kopior ini ikutan lainnya adalah air kelapanya. Bisa dijadikan minuman kesehatan. Ya, ini jadi bisnis. Kemudian sabut kelapanya juga menghasilkan bisnis dalam untuk keset dan energi. Selanjutnya juga batok kelapanya juga ini bisa diekspor dalam bentuk karbon black. Nah, begitu besar, artinya 1 hektar ini hasilnya bisa lebih dari 1 miliar untuk kelapa kopior. Nah, tentu saja bisnis dalam atau investasi dalam kelapa kopior ini tentu aspek budidayanya, kemudian jumlah pupuknya harus benar-benar terpenuhi dengan baik, sama seperti manusia. Manusia juga kalau makanan gizi yang cukup, dia akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, kemudian saya akan menyampaikan juga bahwa dari hasil jurnal penelitian yang dihasilkan oleh Muhammad Yusuf Antu dan kawan-kawan, itu dinyatakan bahwa daging buah kelapa kopior ini mengandung asam lemak jenuh rantai sedang. Artinya rantai yang tidak panjang, ya. Nah, yakni asam laurat sebesar 37,93% sampai 51%, ya. Nah, asam laurat adalah komponen yang mudah dicerna, ya, dan diserap oleh tubuh sehingga berfungsi sebagai antibakteri, anti kanker, dan meningkatkan energi serta imun, apalagi sekarang zaman new normal ini. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, brother, sister, ya, silakan pertimbangkan investasi kelapa kopior yang semuanya kopior. Tidak ada yang tidak kopior. Makanya tadi 99,9%. Nah, oleh karena itu, berapa lama, ya? Berapa lama waktu mulai dari ditanam? Nah, kalau kita lihat sekarang, tanaman kopior ini adalah ditanam, ya, tanggal 8 Oktober tahun 2018. Sekarang tanggal 16 Maret 2022. Ini berarti bahwa 3 tahun lebih sudah menghasilkan, katakanlah kita yang amannya adalah 4 tahunan, maka mulai dari 4 tahun kita akan menghasilkan cuan yang begitu besar. Dan umur ekonomisnya ini bisa sampai 30 tahun. Tanaman Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia yang ada di Ciamas menunjukkan umur lebih dari 30 tahunan masih berproduksi secara normal. Nah, oleh karena itu, maka ya, nasihat saya adalah pertimbangkan, ya, dengan cermat, dengan seksama, kemudian tumbuhkan pasar, karena tanaman ini
jangka waktunya masih 3-4 tahun, maka dalam masa 3-4 tahun kita harus membangun jaringan. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki bisnis di resto, kafe, ini bisa menjadikan bisnis kita lebih hebat lagi. Bagi Bapak Ibu yang akan pensiun, ini juga menjadi lahan untuk menghasilkan cuan di masa pensiun. Nah, untuk itu saya menyarankan bahwa pertimbangkan dengan baik-baik, karena memang antara return dan resiko selalu proporsional. Return yang tinggi punya resiko yang tinggi, tetapi resiko di dalam pengendalian budidaya kelapa sudah terbukti berhasil. Nah, oleh karena itu, maka saran saya mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dengan jumlah yang kecil. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan untuk informasi nanti akan saya berikan melalui Plantage ID, ya, dan alamat dari RPN dan pusat penelitian perkebunan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan saudara-saudara sekalian, karena saya ini masih belajar. Oleh karena itu, terima kasih atas dukungannya dan salam sehat. Semoga sukses dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.